Perkenalkan, nama saya Ani Binta Laras dengan NIM 220808653, kelas pendidikan biologi 1B. Dalam video ini, saya akan menyelesaikan tugas ilmu pendidikan Islam, yaitu menghafalkan 5 ayat Al-Quran dan 5 hadis yang terkait dengan pendidikan. Quran Surat An-Nahl ayat 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin shahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika shahidan 'ala haula' wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Ingatlah hari ketika kami menghadirkan seorang saksi Rasul kepada setiap umat dari kalangan mereka sendiri, dan kami mendatangkan engkau Nabi Muhammad menjadi saksi atas mereka. Kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang Muslim. Nilai-nilai kandungan yang terkandung dalam ayat ini, yaitu ayat ini memiliki nilai pendidikan Islam bahwa Al-Quran selain berperan untuk menjelaskan, juga merupakan sesuatu yang berfungsi sebagai petunjuk, rahmat, dan pemberi kabar gembira bagi orang yang menyerahkan diri. Quran Surat Al-Maidah ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha yahdil qaumal kafirin. Artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika engkau tidak melakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan risalahnya. Allah menjaga engkau dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Nilai-nilai yang terkandung dalam ayat ini, yaitu ayat ini memiliki nilai pendidikan bahwa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan dan mengajarkan risalahnya, yakni ilmu-ilmu agama kepada umat manusia. Sebagai seorang pendidik, harus menyampaikan ilmu-ilmu agama sesuai dengan petunjuk yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Artinya, Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkanku ilmu yang benar dan apa yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Kaitan ayat ini dengan aspek pendidikan, bahwa seorang pendidik hendaknya menuntun anak didiknya. Dalam hal ini, menerangkan bahwa peran seorang guru adalah sebagai fasilitator, tutor, mentor, pendamping, dan lainnya. Peran tersebut dilakukan agar anak didiknya sesuai dengan yang diharapkan oleh bangsa, negara, dan agamanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Artinya, dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia memperlihatkannya kepada para malaikat, seraya berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda ini jika kamu benar. Nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 31, yaitu aspek keilmuan, meliputi transfer nilai atau mengajarkan ilmu, profesionalisme, pemberian ilmu sesuai kondisi penerima ilmu, penggunaan metode yang tepat, dan tes. Quran Surat At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din
liyatafaqahu fid dini wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Artinya, tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semua ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi tinggal bersama Rasulullah untuk memperdalam ilmu pengetahuan agama mereka dan memberikan pengetahuan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Nilai-nilai yang terkandung yaitu ayat ini menunjukkan pentingnya menuntut ilmu. Harus ada segolongan umat yang menuntut ilmu, bahkan dalam kondisi perang sekalipun. Ketika perangnya adalah fardu kifayah, maka sebagian orang harus konsentrasi menuntut ilmu. Di setiap kaum harus ada yang menuntut ilmu agar kaum tersebut tidak dilanda kebodohan, dan juga harus ada yang berdakwah dan memberikan peringatan. Misi orang yang menuntut ilmu adalah mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain, tidak hanya belajar untuk dirinya sendiri, tetapi memiliki misi dakwah dan tarbiyah. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Artinya, barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa yang hendak menginginkan akhirat, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Nilai-nilai yang terkandung yaitu hadis ini menjelaskan tentang kurikulum pendidikan Islam untuk orientasi pada tenaga kerja. Dengan pendidikan, pengalaman, dan pengetahuan seseorang dapat bertambah dan dapat menentukan kualitas dan kuantitas kerjanya. Kurikulum pendidikan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan kerja. Setelah lulus dari lembaga sekolah, peserta didik diharapkan memiliki kemampuan dan keterampilan yang profesional, produktif, kreatif, dan penuh inovatif, mampu mendayagunakan sumber daya alam dan sumber daya situasi yang mempengaruhi. Dengan demikian, peserta didik disiapkan untuk menjadi hamba yang mampu menunaikan tugasnya sebagai khalifahnya dengan baik. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Artinya, sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari. Kandungan nilai-nilai ayat yang terkandung dalam hadis ini yaitu hadis ini menjelaskan tentang asas yang terkandung dalam pendidikan, yaitu asas peragaan. Asas peragaan ini diupayakan melalui penggunaan berbagai macam alat peraga secara wajar, yaitu memeragakan pelajaran dengan percobaan membuat herbarum ruang eksposisi, poster, serta menyelenggarakan karya wisata dan mengadakan sandiwara, tabelo, dan drama. Nahnu ma'asyirul anbiya'i amrina an nunzilan nasa manazilahum wa nukallimahum ala qadarin uqulihim. Artinya, kami para nabi diperintahkan untuk menempatkan pada posisinya, berbicara dengan seseorang sesuai dengan kemampuan akalnya. Hadis riwayat Abu Bakar Ibnu Al-Syakir. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu, dalam mendidik, seorang pendidik seharusnya lebih memperhatikan kemampuan dan kondisi peserta didiknya. Pemberian materi pelajaran harus diukur dengan kadar kemampuannya, mengetahui kepentingan bersama, tidak terfokus pada sebagian peserta didik, misalnya hanya memprioritaskan anak yang memiliki IQ tinggi. Seorang pendidik harus mempunyai sifat-sifat keadilan, kesucian, dan kesempurnaan, ikhlas dalam mengajarkan aktivitasnya, tidak banyak menuntut hal yang di luar kewajibannya. Bu'itsu liutammima husnal akhlak. Artinya, aku diutus untuk memperbaiki kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Malik bin Anas dari Anas bin Malik. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut yaitu hadis tersebut menjelaskan mengenai tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam adalah tujuan yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sewaktu hidupnya, yaitu pembentukan moral yang tinggi, karena pendidikan moral merupakan jiwa pendidikan Islam. Moral yang tinggi diartikan sebagai akhlak yang tertuang dalam Asmaul Husna. Kunu rabbaniyina ulama'a fuqaha'a ulama'a wa yaqulu rabbaniyul ladzi yurabbin nasa bisigharil ilmi qabla kibarihi. Artinya, jadilah pendidik yang penyantun, ahli fikih dan ulama. Disebut pendidik apabila seseorang mendidik manusia dengan memberikan ilmu sedikit-sedikit yang lama-lama menjadi banyak. Hadis riwayat Bukhari.
Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis tersebut, yaitu hadis tersebut menjelaskan tentang pengertian pendidikan Islam atau tarbiyah. Tarbiyah dapat diartikan dengan proses transformasi ilmu pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik, agar ia memiliki sikap semangat yang tinggi dalam memahami dan menyadari kehidupannya, sehingga terbentuk ketakwaan, dipekerti, dan kepribadian yang luhur. Sebagai proses, tarbiyah menuntun adanya perjenjangan dalam transformasi ilmu pengetahuan, mulai dari pengetahuan yang dasar menuju pada pengetahuan yang sulit.